terima kasih sekali dan juga kepada ibu-ibu gurunya, bunda-bundanya yang telah mengajarkan anak-anak. Kita sangat tertarik sekali. Saya juga coba lihat di Google, wah ini menarik sekali. Hari ini saya tidak panjang lebar untuk menyampaikan ini. Saya terima kasih sudah diizinkan untuk belajar. Mudah-mudahan ini tadi apa yang disampaikan Bu Sisil, kenapa kita tidak bisa ya? Mudah-mudahan kita semuanya bisa. Amin. Dan banyak hal-hal baru yang kita amati di sini. Memang Bojonegoro kita lagi prioritaskan untuk pendidikan karakter, dan kita sadar bahwa guru-guru PAUD kita juga masih SDM-nya masih lulusan SMA, belum banyak yang sarjana. Tetapi ini tadi kita termotivasi oleh Bu Sisil bahwa ternyata ada yang belum sarjana ya yang mengajar, masih ada yang belum sarjana. Berarti kita lebih semangat lagi ya, lebih semangat ternyata. Karena bagi saya bahwa pendidikan karakter ini sangat penting sekali, dan saya tadi berkeliling-keliling ini benar-benar pendidikan karakter bagaimana ada kejujuran, tanggung jawab, keterbukaan, kemudian bagaimana menghargai orang lain, bagaimana bisa berdiskusi, memahami dan lain-lain. Dan inilah mungkin yang diharapkan Indonesia pada saatnya nanti tumbuh generasi yang punya karakter yang mulia. Saya juga sebagai ketua forum PAUD, nanti ilmu ini jangan kita sia-siakan, kita bagikan kepada seluruh teman-teman kita yang ada di desa. Mudah-mudahan dengan ini bisa kita membuat perubahan. Bu Sisil bisa membuat perubahan di Purworejo, mudah-mudahan kita semua bisa membuat perubahan di Bojonegoro. Terima kasih Bu Sisil, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik teman-teman, kita tidak punya waktu banyak karena sesuai rundown acara tadi pagi, teman-teman nanti sore masih bersama dengan saya lagi untuk bicara tentang parenting. Karena memang di sekolah kami parentingnya agak galak, yang tidak datang anaknya dikeluarkan. Di sekolah kami galak Pak soal parenting. Jadi kami sudah punya MOU dengan orang tua yang tidak datang anak ini out dari sekolah. Karena masih ada banyak sekali sekolah di Purworejo. Yang saya sangat mensyukuri itu alhamdulillah, walaupun ada galak begitu ya, yang daftar tetap banyak. Ini Bu Esti kerjaannya nolongin murid, karena kalau sudah umur 3 tahun lebih sudah nggak diterima. Jadi daftarnya harus minimal umur 2 tahun. Kenapa? Banyak orang tua pinginnya daftar itu dan bisa tulis untuk. Jadi sesi ini kita akan banyak berdiskusi tentang hasil observasi saja. Ya. Nah materinya nanti, dan saya sungguh tidak tahu kalau ada ibu, tetapi ini adalah sebuah hadiah besar untuk ibu karena nanti siang saya akan mendatangkan orang tua murid yang karena kekuatan program parenting akhirnya beliau belajar secara khusus tentang parenting, dan sekarang beliau menjadi tim kami. Tapi ya itu sekarang kerjaannya jalan-jalan ke Indonesia, di seminar dan sebagainya. Tetapi beliau secara detail mempelajari masalah-masalah terbaru yang dihadapi oleh keluarga. Nah nanti itu akan menjadi bahan-bahan pertimbangan kalau besok bikin parenting apa yang harus dibahas. Jadi perbedaan dari karakteristik belajar anak usia awal 1-3 tahun dengan anak usia 4 sampai 7 tahun, 6 tahun adalah bicara. Kalau di usia awal itu guru lebih banyak memberi pijakan lewat verbal. Kalau kami itu rumusnya do what you say what you do. Lakukan yang Anda katakan, katakan yang Anda lakukan. Karena mereka kadang-kadang tidak peduli dengan apa yang Anda katakan, tapi melihat apa yang Anda lakukan. Atau kadang-kadang mereka mendengar apa yang Anda katakan, tapi nggak lihat apa yang Anda lakukan. Makanya harus satu paket. Kalau
yang di usia lebih atas itu guru verbal tapi hanya seperlunya. Kadang-kadang guru-guru yang di TK itu hanya ngomong, apa yang harus dilakukan? Ya cuma kayak gitu. Gak ada guru yang, loh, toh apa akan nenek-nenek? Di sini gak ada. Guru-guru TK itu hanya bicara seperlunya saja. Bu Cicil masih melihat ada balok di bawah meja, apa yang harus dilakukan? Apakah ada yang bisa bertanggung jawab? Ya cuma kayak gitu kok. Dan anak-anak sudah bergerak sendiri, termasuk di dalamnya anak-anak TK nggak diantar ke toilet ya. Padahal toiletnya jauh dari sentra balok ke sini itu ya jauh. Nah, kecuali kami punya SOP kalau BAB harus ke dapur. Semua anak yang BAB harus ke dapur. Nah, siapa yang nampani di dapur? Pertama TU. TU kami di training untuk mendampingi anak. Yang kedua bagian dapur. Jadi harus mampu dan bisa. Karena memang kalau buang air besar anak-anak belum bisa, tangannya belum bisa menjangkau. Ada beberapa anak TK yang tidak mau. Mereka sudah bikin tembok, aku sudah bisa sendiri. Nah itu kami memberi strategi ke mereka untuk mengatakan, hanya untuk memastikan kan. Nah nanti sambil ngosiin kalau ketemu yang ketinggalan gitu kan gurunya akan mengatakan, oh ternyata kakak sudah berhasil mas gitu. Anak-anak zaman sekarang kenapa sih kok tunggal hukumnya kurang, sopan santunnya kurang, sehingga dibentuklah sekolah yang memang kami waktu itu tujuannya di pembentukan karakter. Jadi ingin membuat sekolah yang benar-benar berbasis pembentukan karakter. Di sini semua agama ada itu, jadi dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu juga semua ada di sini. Jadi ini satu-satunya lembaga yang mempunyai anak didik dengan beraneka ragam agama. Nah ini tahun-tahun awal hanya melayani anak usia 2-3 tahun. Itu pun kegiatannya hanya 2 jam dengan diaku pendidiknya hanya 2, anaknya pun hanya sedikit. Ini kelompok atau kelas yang ada di PAUD terpadu Mutiara Ibu. Jadi ada kelompok usia 2-3 tahun itu masuk di kelas Safir. Kemudian usia 3-4 tahun masuk di kelas berlian. Itu berarti untuk layanan kelompok bermainnya kelas Safir dan berlian. Kemudian untuk layanan TK-nya kami punya kelas Intan dan Kalimaya. Nah ini karakteristik untuk kelas Safir, pendaftaran sepanjang waktu. Jadi setiap saat kami buka pendaftaran, hampir tidak pernah ditutup. Kemudian untuk kelas Safir boleh ditunggu dan belum bermain di sentra-sentra, maksudnya sentra dalam arti secara fisik, tapi kegiatannya kami tetap memakai metode sentra. Kemudian masuknya dalam seminggu 3 kali, hari Selasa, Kamis, dan Jumat. Ini kelas yang memang kami beri ruangan seluas-luasnya di aula supaya mereka bisa lari, bisa lompat, bisa melakukan apapun sesuai dengan kebutuhan mereka, karena mereka memang masih butuh kesempatan untuk pengembangan motoritas mereka masih besar sana. Selanjutnya ada kelas berlian. Kelas berlian pendaftaran menyesuaikan. Jadi kalau kuota sudah terpenuhi kami tutup. Tidak ada penunggu di dalam. Jadi penunggu hanya biasanya mereka ada di kantin. Jadi di atas sampai gerbang saja. Sudah mulai masuk di sentra-sentra secara fisik. Kemudian masuknya juga 3 kali dalam seminggu, Senin, Rabu, Jumat. Jadi nanti teman-teman akan bertemu dengan kelas berlian. Ini untuk kelas Intan Kalimaya tidak membuka pendaftaran. Jadi kami tidak membuka pendaftaran untuk anak usia TK. Berapapun anaknya ya kami layani, walaupun itu hanya
fisik, karena kami mengambil muridnya ya hanya benar-benar dari kelompok bermain, jadi tidak ada anak pindahan ataupun pendaftaran baru, tidak ada. Kemudian tiap hari mereka main di sentra, jelas tanpa mengantar. Kemudian masuknya seminggu 5 hari, Senin sampai. Kemudian untuk usia TK yang 4 sampai 6 tahun, biasanya kami awali dengan kegiatan happy morning. Happy morning itu bisa kami isi dengan berbagai macam kegiatan, ada game, kadang aneka kegiatan jasmani, kadang kami ada kegiatan keaksaraan, kadang diisi dengan periksa kesehatan dan lain-lain. Kadang ada storytelling, ada nyanyi bersama, jadi kegiatannya beraneka ragam. Kemudian dilanjutkan Holy Morning. Holy Morning ini pelajaran agama. Di sini anak-anak dibagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan agamanya dan akan diampu oleh guru yang agamanya sesuai. Untuk sementara kami hanya punya 3 layanan. Kelompok Holy Morning, yaitu kelompok Holy Morning Muslim dan Nasrani. Nasrani dipisah juga untuk Kristen dan Katolik. Jadi ada 3 kelompok. Untuk Hindu dan Buddha sementara memang kami belum ada layanan. Dilanjutkan main bebas. Setelah main bebas, anak-anak snack, lalu bermain di sentra dan makan, lalu pulang. Mereka pulangnya jam 12:15. Ini khusus untuk hari Jumat, semua kelas. Kami tidak ada sentra untuk hari Jumat. Kegiatannya hanya full untuk pengembangan motorik dasar. Jadi pagi diawali dengan senam, kemudian game. Kami ada pembahasan tema selama minggu. Jadi dari hari Senin sampai Kamis itu kami rangkum, kami recall lagi di hari Jumat. Kemudian setelah itu main bebas sebentar dan aneka game atau permainan outdoor yang mana ini untuk mengembangkan motorik kasar. Jadi beberapa kegiatan olahraga, game dan di luar ruangan itu selama kurang lebih 1 jam. Setelah itu makan dan pulang. Pulangnya lebih awal karena hari Jumat. Jadi mereka anak-anak pulang pukul 10.30. Ketenagaan di sekolah mutiara itu ada 2 kelompok, kelompok pendidik dan kependidikan. Untuk kelompok pendidik ada wali kelas, guru sentra dan asisten guru. Jadi masing-masing punya tugas yang berbeda. Di sini wali kelas bisa menjadi guru sentra, tapi ada juga guru yang hanya benar-benar guru sentra, jadi tidak mengikuti kelas. Kemudian ada beberapa asisten guru yang tugasnya membantu wali kelas dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Untuk kependidikan, di sini ada pengelola sekolah, lalu petugas administrasi, dapur, keamanan, dan kebersihan. Nah, ini kegiatan rutin kami setiap pagi. Briefing pagi kami jam 7 kurang tepat, jam 7 kurang 15 menit ada briefing pagi. Briefing pagi itu kami awali dengan doa, lalu penyampaian rencana kegiatan 1 hari, pembagian tempat dan asisten jika diperlukan. Jadi saat briefing, semua kelas dari KB, TK, TPA, SD wajib menyampaikan apa saja kegiatannya. Kalau SD ya dari kelas 1 sampai kelas 6, apa saja yang akan dilakukan. Kemudian TK kecil, TK besar, kelompok bermain, TPA semua wajib menyampaikan sampai bagian dapur, bagian keamanan, semua wajib menyampaikan supaya kami semua tahu apa saja yang akan dilakukan teman-teman di sekolah pada 1 hari itu. Jadi misalkan ada yang mau pakai warna ini, kita wajib sampaikan di briefing supaya nanti tidak terjadi rebutan. Kelompok 1 mohon duduk di sini.
Diana, kemudian Nurul Istiani, Sriani dari Sekar, kemudian Emi Rosita, kemudian Endah Supriyati. Kemudian yang kelompok 2, Solehah Yuliati, Khalifah, Endah Rahayu, Sumarni, Sriani Anisari, Siti Kusmini, dan Munifin. Kelompok 3, Randayanti Sumamena, Umi Hani yang dari Kanor, kemudian Endang Retno, Siti Nur Hasanah, Sumina, dan Umu Hani, serta Sriani Istineng Tias. Kemudian kelompok 4, Zahratul Nikmah, Khotijah, Sulaiman, Erwiyanti, Siti Fatimah dari Igaba, Hidayatul dari Igra, kemudian Lutfi Laili. Ini kumpul berarti kita pisah saja ya, sepakat ya. Berarti yang di sini Bu Emi Nuri. Kemudian yang kelompok 5, Murtiniin, Mazidah, Mila Susana, Eni Suraini, Dwi Wijiati, kemudian Nuning H. Oke, Nuning H apa logo? Oh iya. Kemudian yang ditambah dulu Pilaili, kelompok 5. Kemudian yang kelompok 6, Khairul Iswati, Nurin Nuzulia, Sutiem, Siti Fauzia, Siti Fatimah dari Igra. Kemudian siapa yang belum masuk? Umi Hani, satunya ya yang dari bawah ya, Umi Hani. Nani yang dulu tadi ya, Nani, sudah ya, sudah paham ya. Oke. Kemudian pembagian kelompok yang sudah kita ratakan dari masing-masing organisasi mitra supaya menyebar karena nanti juga betul. Oke. Siti Fatimah itu tadi di kelompok 6. Siti Fatimah Igaba sudah di kelompok 4. Apa nggih? Apa nggih? Siti Fatimah ada 2 sudah saya tulis semua. Oh Indra. Siti Fatimah PKG, maaf. Maaf Mbak Tima ya. Apa ada yang belum tercover? Sudah semua nggih? Baik, saya kembalikan pada Bu Besti. Terima kasih. Kan kalau ada satu guru yang tidak komitmen dengan yang sudah disepakati dalam lembaga itu, kalau ini pengalamannya khusus untuk menangani satu guru itu bagaimana? Betul. Karena ini juga terjadi di lembaga saya, seperti itu. Terus yang kedua, ketika memberikan parenting kepada orang tua, di lembaga saya pertama itu kan masih ada banyak yang ngumpul, terutama di walaupun sudah tidak di lingkungan sekolah, di luar itu kan banyak terjadi bully yang akhirnya yang mestinya tidak membicarakan guru, membicarakan sekolah, akhirnya itu terjadi. Dan ini ketika terjadi seperti itu di lembaga negara itu ini, ketika memberikan parenting kelas-kelas itu yang menghandle itu siapa? Terus yang ketiga ke anak, ketika anak ada kasus yang suka mukul, suka ini, kita sudah berusaha sebenarnya untuk memberikan pendidikan dengan bahasa-bahasa yang kita mampu. Nah ternyata belum ada perubahan dari anak tersebut. Nah ini kami juga mohon untuk bisa memberikan langkah praktis yang bisa kita lakukan. Terima kasih. Ya. Kamu pernah naik bis yang sangat sempit atau naik angkot yang sangat sempit? Cuma dapat sedikit sini, tapi begitu angkot berjalan, apa yang terjadi? Lama-lama bisa duduk. Oh yang ini itu lagu paling jauh. Saya hanya katakan pada beliau, waktu akan membuat kita bisa menyesuaikan. Nah,
Tetapi Bu, jangan kayak malaikat pencabut nyawa. Ada yang namanya proses. Nah, proses yang sangat panjang yang tadi pagi saya sampaikan. Pelatihan di sini habis-habisan Bu. Biasanya yang susah itu kan kalau yang baru itu kan karena orang baru susah mah tinggal nyutek. Kalau yang lama itu upacaranya agak panjang Bu. Biasanya yang bermula itu yang lama. Kenapa? Sudah merasa diperlukan, sudah merasa senior. Nah, kalau ibu tanya ibunya itu bagaimana di sekolah kami tidak berlaku senior junior. Boleh tanya, boleh sih ya. Setiap Jumat di sini semua orang menjadi junior. Setiap hari Jumat. Di Mutiara Ibu ada budaya sebut nama itu. Di Mutiara Ibu tidak ada istilah. Waktu itu hari Senin saya lihat kayaknya ada guru yang datangnya nggak siap, nggak ada, nggak boleh. Hari Senin tanggal sekian jam sekian saya melihat Pak Devi tidak siap hari itu. Kami di sini sebut nama Bu. Ya. Tapi jangan nanti Anda pulang langsung ubah. Mulai hari sebentar. Prosesnya pelan-pelan. Lalu kami punya budaya yang namanya membuat surat cipta. Kami punya budaya itu. Ibu ketika tadi istirahat sementara juga terus membicarakan terus, ini berarti saya melihat bahwa guru-guru PAUD masih punya semangat, guru-guru PAUD Bojonegoro masih punya semangat. Itu yang membuat kita semangat. Karena memang benar di belakang kita masih banyak yang harus kita ajari, bukan kita ajari ya, kita beri pengetahuan. Mungkin tidak bisa banyak yang kita berikan, mungkin bisa sedikit, paling tidak yang nyantol-nyantol, mudah-mudahan ditularkan kepada teman-teman semuanya apa yang kita terima hari ini. Mudah-mudahan ada masalah, kita hanya tahu satu tadi yang saya ingat, bahwa setiap masalah harus kita cari akar masalahnya. Ya. Ini contoh kecil ketika tadi saya melihat di sentra peran, ada anak yang jawab keliru, ya jawab kau bilang bebek keliru, angsa. Kemudian sama temennya dia di videokan dia menangis. Ketika itu saya sangat tertarik dengan gurunya. Di situ sampai agak lama untuk menyelesaikan sampai masalah selesai. Sudah tidak ada masalah sampai dia kemudian bermaaf-maafan, kemudian mereka semua saling membantu, dan ini mudah-mudahan bisa kita tiru bersama untuk semuanya. Ternyata setiap apapun yang tidak nyaman di lingkungan kita atau dimanapun juga, kita harus kupas apa sih sebenarnya akar masalahnya. Mau teman, mau guru, mau murid, mungkin kita biasakan itu untuk semuanya akhirnya menjadi nyaman. Itu pelajaran yang terpenting hari ini, meskipun panjang banyak ya, tetapi inti pokok itu saya sangat menangkap. Terima kasih Bu Sisil atas pengetahuan yang hari ini diberikan kepada kita semuanya. Ini untuk tangan kau untuk Bu Sisil. Ini yang memberikan cara bagaimana mengatasi masalah. Terima kasih sudah bisa saya sampaikan. Ini kalau Anda tahu itu namanya gojol. Katanya 20